Pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia tahun 1926 hingga 1927 membuat pemerintah kolonial Belanda membuat kamp Nu jauh di Papua untuk mengasingkan para pejuang pergerakan kemerdekaan. Lalu mengapa Belanda sampai harus membangun kamp yang begitu jauh dan terisolir? Dan seberapa mematikankah kamp di Bovendigul ini? Simak terus video ini dan jangan lupa untuk subscribe bila dirasa bermanfaat dan juga informatif. Sumber referensi dari video ini berasal dari buku Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan, seri Perjuangan X Digul, terbitan tahun 1977 oleh Departemen Sosial Republik Indonesia. Bovendigul ialah sebuah wilayah yang terletak di hulu sungai Digul di pedalaman Papua. Sering juga disebut tanah merah karena kontur tanahnya yang berwarna merah. Sejarah mencatat bahwa ekspedisi pertama yang menelusuri sungai ini dilakukan tahun 1905 oleh seorang Belanda sejauh 540 km atau setara jarak Jakarta-Semarang. Di sepanjang bantaran sungai masih merupakan hutan belantara lebat yang masih dihuni oleh binatang-binatang liar nan buas, serta suku-suku asli yang tak begitu ramah, karena jarang berinteraksi dengan dunia luar. Kamp pengasingan Digul dibuka tahun 1927 setelah terjadi peristiwa pemberontakan di sejumlah daerah tahun 1926 hingga 1927. Peristiwa ini didalangi oleh PKI serta unsur dari Sarekat Islam dan Sarekat Rakyat. Pemberontakan ini terjadi di mana-mana, khususnya di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Barat. Namun Belanda mampu memadamkannya. Para dedengkot pemberontak ditangkap dan dibuang ke Digul karena dianggap membahayakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kapten L.Th. Becking adalah inisiator pembangunan kamp. Ia adalah perwira Knil yang berhasil mematahkan perlawanan pemberontak di Banten yang digawangi oleh para ulama, santri, dan juga jawara. Dari sekitar 13 ribuan orang yang ditangkap, kira-kira 1.300 diantaranya dibuang ke Digul. Para tahanan ini dikirimkan secara bergelombang. Kamp ini mulai ditempati pada Maret 1927 dengan bangunan dan kondisi seadanya. Para interniran disuruh untuk membangun tempat tinggalnya sendiri dengan bahan yang disediakan di sekitar hutan. Seiring dengan makin banyaknya penghuni, kamp pun semakin besar. Fasilitas pendukung juga mulai dibangun, seperti rumah sakit, sekolah, masjid, serta toko kelontong yang dikelola oleh seorang Tionghoa. Sementara penjagaan sengaja dibuat longgar, karena para tahanan memang tak bisa kemana-mana. Mengapa bisa demikian? Pertama, kamp terletak di pinggir sungai Digul yang dalamnya 10 hingga 15 meter, serta dipenuhi oleh buaya yang ganas. Jarak dari kamp ke hilir sungai mencapai 460 km. Lalu, seperti yang telah disebutkan, kamp ini dikelilingi oleh hutan belantara lebat yang dipenuhi oleh binatang buas serta suku-suku pedalaman yang masih kurang ramah pada orang asing. Pada akhirnya, mereka yang sempat melarikan diri terpaksa kembali ke kamp karena putus asa, mengingat bila terus menembus hutan, jarak dengan kota terdekat yaitu Merauke berjarak sekitar 160-an kilometer. Kawasan Tanah Merah juga merupakan sarang bagi berbagai macam penyakit ganas, karena konturnya yang berawa-rawa serta curah hujan yang begitu tinggi. Maka tak heran bila interniran dan juga para pengelola kamp terkena malaria, penyakit kulit seperti patek dan kurap kaya-kaya, serta yang paling berbahaya ialah Zwartwaterkoorts atau demam kencing darah hitam. Penyakit demam kencing darah hitam juga mengharuskan penderitanya minum pil kina 3 kali sehari. Belum lagi obat anti malaria seperti Atebrin dan Plasmosin. Dalam jangka panjang, konsumsi obat tersebut menyebabkan mereka menjadi tuli, mata berwarna kuning, pikun, serta lemah kekuatan pikirannya.
Tak terhitung banyaknya korban meninggal akibat penyakit-penyakit tersebut. Bahkan Bung Hatta yang sempat diasingkan di sana juga pernah terkena malaria. Sungguh tempat yang mengerikan. Para interniran tidak disuruh untuk bekerja. Tak banyak kegiatan yang tersedia, sehingga salah satu musuh tak terlihat bagi mereka adalah rasa bosan yang teramat sangat. Selain kebutuhan makanan dan lainnya yang disediakan oleh pemerintah, juga terdapat toko kelontong Tan Tui yang dikelola oleh seorang Tionghoa. Secara umum, para interniran ini dibagi dua, yaitu mereka yang mau bekerja sama dengan aparat, serta kelompok yang masih keras dan tak mau berkompromi dengan Belanda. Jatah makanan yang diberikan pada dua kelompok ini pun juga berbeda. Kelompok naturalis atau yang tak mau bekerja sama hanya diberikan 18 kg beras, 2 kg asin, 1 kg gula pasir dan gula merah, 1 kg kacang hijau, setengah kilo minyak goreng, serta 1 briket garam dalam 1 bulan. Salah satu naturalis yang terkenal ialah Ali Arham, tokoh komunis yang disegani dan dihormati semua orang. Bahkan ia harus meninggal di kamp khusus di Tanah Tinggi yang lebih terisolir dan diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar bebal pada pemerintah. Bung Hatta dan Sultan Syahrir juga pernah diasingkan di sini pada pertengahan 1930-an dan hanya tinggal setahun sebelum dipindahkan ke Banda Neira. Nasib kamp ini berakhir saat militer Jepang menduduki Asia Tenggara, termasuk kawasan Hindia Belanda. Pesawat pembom Jepang mulai merusak kamp di sana, dan Ambon pun saat itu telah dikuasai oleh Jepang. Kota Ambon sangat krusial peranannya dalam mendistribusikan logistik ke kamp Bovendigul. Sempat mereka mengungsi dan kembali ke kamp, tetapi ancaman yang semakin nyata membuat kamp Bovendigul akhirnya harus benar-benar ditinggalkan pada bulan Februari dan Maret 1943. Belanda khawatir sekaligus takut Jepang akan menurunkan pasukan dan membebaskan tahanan politik ini. Para interniran pun diterbangkan ke Australia untuk diamankan. Singkatnya, mengapa di Gul dipilih dan dianggap begitu mengerikan? Ialah karena lokasinya yang terisolir, iklim yang buruk, penyakit-penyakit ganas, serta ancaman binatang liar dan suku-suku yang masih berbahaya bila mereka masih mencoba untuk kabur. Ditambah lagi dengan rasa bosan yang akut, serta jatah makanan yang diberikan Belanda tidaklah bergizi. Walau tidak ada kerja paksa, semua yang disebutkan tadi cukup untuk membuat Di Gul ditakuti sekaligus melegenda.